Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Lisnawati dengan NPM 205060078. Pada video kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran mengenai pembelajaran menggunakan teori konstruktivis dan juga behavioristik. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kedua teori tersebut. Yang pertama yaitu teori pembelajaran konstruktivisme, yaitu merupakan sebuah teori pendidikan yang mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajar. Seorang konstruktivis ini percaya bahwa pembelajaran hanya terjadi ketika ada pemrosesan informasi secara aktif, sehingga mereka meminta pembelajar untuk membuat motif mereka sendiri dengan menghubungkan pengetahuan baru dan motif tersebut. Yang kedua yaitu ada teori behaviorisme atau teori behavioristik. Menurut teori ini, pembelajaran merupakan sebuah hasil dari respon seseorang atas stimulus yang diberikan. Teori ini juga merupakan pandangan yang menganggap seorang pembelajar pada dasarnya ini pasif, namun merespon stimulus dan lingkungannya. Pendekatan pada teori ini berfokus pada membimbing pembelajar mencapai hasil pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, pembelajaran ini juga dianggap berhasil ketika pembelajar berhasil mencapai hasil yang diharapkan, dan juga pembelajar ini dirancang untuk memenuhi tujuan pada pembelajaran. Nah, sekarang saya akan menampilkan video pembelajaran mengenai kedua teori tersebut. Selamat menyaksikan. Implementasi teori Bella Harmon Urut Skinner, konsep KE6 aplikasi pembelajaran. Di mana menggayar diperlukan menggunakan bangun penguatan secara tepat. Selamat pagi, semoga kalian semua baik-baik saja. Sebelum kelas dimulai, saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Selamat pagi, Bu. Untuk semuanya, duduk siap gerak. Bera, mulai. Bera, selesai. Baik, kelas akan saya mulai. Saya tidak perlu mengabsen satu persatu karena sudah terlihat bahwa ada 3 anak yang tidak masuk hari ini. Saya akan mengulang materi kemarin. Baik, kemarin kita sudah mempelajari apa itu cerpen, ciri-cirinya, unsur-unsur di dalamnya, dan lainnya. Perlu diingat bahwa cerpen adalah jenis karya sastra prosa dan bersifat fiktif, menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh seseorang. Kemarin saya sudah menjelaskan beberapa ciri-ciri dari cerpen. Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, silakan. Ciri-ciri cerpen antara lain, katanya ditulis kurang dari 10.000 kata, bersifat fiktif, hanya ada satu alur, isi ceritanya tentang kehidupan sehari-hari, ceritanya akan lebih singkat. Benar sekali, jadi disimpulkan bahwa Nancy sudah paham mengenai ciri-ciri cerpen. Baik, kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Saya baru ingat bahwa ada tugas individu kemarin membuat sebuah cerpen dengan tema bebas. Karena kelas hari ini sudah selesai, silakan dikumpulkan. Maaf, Bu, saya belum mengerjakan tugas dari Ibu. Saya tidak mau ada alasan lagi, karena kamu tidak mengerjakan, maka akan ada punishment mereview 5 cerpen. Silakan kamu cari referensi di perpustakaan. Baik, Bu. Baik, selamat siang, murid-murid.
Implementasi teori Bella Harmon Urut Piaget. Di mana gue berperan sebagai facilitator atau moderator dalam proses pembelajaran. Selamat siang. Hari ini kita akan mempelajari materi bencana alam. Silakan dibaca. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan kepada saya. Jangan lupa membentuk kelompok seperti biasanya. Selamat siang, baik Bu. Mohon izin Bu, saya dan kelompok saya belum terlalu memahami apa saja penyebab terjadinya banjir secara alami. Baik, saya akan menjelaskan apa saja penyebab terjadinya banjir secara alami. Yang lain juga harus memperhatikan. Bencana banjir merupakan bencana yang sering melanda negara kita tercinta. Apa saja penyebab banjir secara alami? Baik, penyebab banjir secara alami itu antara lain hutan gundul, curah hujan yang sangat tinggi, hujan deras yang terjadi sangat lama atau terus-menerus, terus adanya pendangkalan sungai, dan juga gempa bumi. Ada yang masih belum paham? Mohon izin Bu, apakah pendangkalan sungai juga bisa terjadi karena ulah manusia? Lalu jika karena alam, mengapa bisa terjadi Bu? Pendangkalan bisa terjadi itu karena ulah dari manusia, kalau secara buatan. Salah satunya itu seperti pembuangan limbah, terus pembuangan sampah ke sungai, dan itu kan pasti akan menumpuk sampahnya, sehingga terjadilah pendangkalan. Sedangkan pendangkalan terjadi karena alam atau alami, itu terjadi karena adanya erosi tanah dari hulu sungai itu sendiri. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Iya, kembali kasih. Oh iya anak-anak, karena saya hari ini mau izin karena ada rapat, jadi jika belum paham, kalian bisa bertanya di pertemuan minggu depan. Baik Bu. Nah, itu dia penampilan video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.